Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ria Astria Harahap. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah video koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1-1 saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari simak videonya sebagai berikut. Adapun 3 pertanyaan pemantik dalam refleksi saya kali ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1-1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sejatinya, murid adalah seseorang yang dapat mengikuti dan mematuhi perintah yang diberikan oleh gurunya. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1-1, yakni yang pertama, pembelajaran berpusat hanya pada guru. Saya merasa sudah cukup jika saya saja yang menerangkan dan guru mengerjakan apa yang saya perintahkan. Yang kedua, pembelajaran bertujuan membuat murid memahami materi. Karena sebelumnya yang saya pikir hanya bagaimana memenuhi kebutuhan kurikulum, yakni hanya pengetahuan yang dimiliki oleh murid menjadi lebih baik. Yang ketiga, yakni guru tidak perlu memahami karakter murid. Yang keempat, guru tidak memerlukan refleksi dalam pembelajaran. Dan yang kelima, yakni pembelajaran hanya berada di dalam kelas saja. Berikut adalah pembelajaran yang saya lakukan, yakni pembelajaran yang berpusat pada guru sebelum saya belajar modul 1-1. Berikut adalah pembelajaran yang saya lakukan, yakni pembelajaran yang berpusat pada guru sebelum saya belajar modul 1-1. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, yakni membuat pembelajaran berpihak kepada murid karena murid sebagai subjek dalam pembelajaran, sehingga mereka harus berperan aktif lebih banyak daripada guru yang menjelaskan. Yang kedua, pembelajaran di kelas mengutamakan budi pekerti dan menerapkan nilai profil pelajar Pancasila, yakni nilai profil pelajaran Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, di mana nilai-nilai tersebut merupakan budi pekerti yang dapat diterapkan di kehidupan masyarakat kelak. Yang ketiga, yaitu guru belajar memahami karakter setiap murid, karena setiap murid sesungguhnya memiliki kodrat alamnya masing-masing. Kita sebagai pendidik hanya menuntun, karena kodrat alam mereka sudah baik, kita hanya menebalkan garis yang sama tersebut agar budi pekerti peserta murid dapat menjadi lebih baik. Yang keempat, yakni guru melakukan refleksi dalam pembelajaran yang dilakukan di akhir pembelajaran. Yang kelima, yakni pembelajaran tidak hanya monoton di dalam kelas. Jadi, bisa kita sebagai pendidik menuntun murid untuk belajar di luar kelas jika itu memungkinkan. Berikut adalah video murid aktif dalam pembelajaran serta menerapkan profil pelajar Pancasila, yakni menuntun nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD ialah: yang pertama, membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid termotivasi untuk belajar, seperti yang membuat kesepakatan kelas yang melibatkan murid. Yang kedua, menerapkan merdeka belajar dengan mengaitkan kepada penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menerapkan sistem AMONG, karena sesungguhnya guru itu bukan menuntut, tapi menuntun murid untuk mencapai pengetahuan budi pekertinya yang baik, pengetahuan yang baik, dan sikap yang baik untuk bekal kehidupan dia kelak di masa yang akan datang. Yang keempat, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, mengintegrasikan materi pembelajaran dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Contohnya, pada materi bioteknologi dalam pembelajaran IPA dihubungkan dengan makanan daerah khas setempat di kecamatan saya, seperti membuat tempe
Yang keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran sehingga murid semangat untuk belajar. Yang ketujuh, menggunakan kata yang bersifat membangun semangat. Contohnya misalnya seperti jika murid belum selesai mengerjakan tugas atau tidak mengerti, maka saya sebagai guru mendorong. Ayo nak, kamu bisa, kamu pasti bisa. Yang kedelapan, menumbuhkan budi pekerti murid untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana budi pekerti ini sangat penting untuk kehidupan anak agar mereka setelah selesai sekolah mereka bisa mandiri dan bisa hidup di tengah-tengah masyarakat agar mereka bisa merdeka tanpa harus bergantung kepada manusia lainnya. Harus teringat semboyan KHD. Yang pertama, ingarso sung tulodo. Guru harus bisa menjadi contoh suri taulodan kepada murid. Yang kedua, ing madia mangun kaso. Guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri murid untuk belajar. Dan yang ketiga, tuturi handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan, motivasi kepada murid untuk belajar. Ini merupakan harus yang dipegang oleh seorang guru. Kesimpulan saya yang pertama yakni pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki murid. Yang kedua, pendidikan bukan hanya memenuhi nilai pengetahuan saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan adalah berhamba pada murid. Demikianlah koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan modul 1 saya. Terima kasih.